mahasiswa dari Universitas Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah pengantar ilmu pemerintah. Kami dari kelompok 3 beranggota 6 orang dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, saya sendiri Agustin Prantika D1D02003. Selanjutnya Ariel Hanif D1D020039. Selanjutnya Hendra Jayadi D1D020101. Dan selanjutnya ada Muhammad Tanzul D1D020053. Selanjutnya Rima Novela Sari D1D020057. Dan yang terakhir ada Yuliana Putri D1D020025. Bab 6. Penempatan janji, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah. Pengertian wewenang. Menurut Max Weber, wewenang adalah kekuasaan yang sah. Dalam teori Strong History Have Obeyed Their Rules, Weber berpendapat bahwa ada 3 macam tipe wewenang. Yang pertama yaitu wewenang tradisional, yang kedua yaitu wewenang karismatik, dan yang ketiga yaitu wewenang legal rasional. Selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Jika wewenang terkait dengan tanggung jawab, maka kewajiban terkait dengan hak atau right. Sedangkan hak berkaitan pula dengan posisi atau kedudukan. Dalam hubungan pemerintahan, hak pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Hubungan itu lahir sebagai akibat suatu konsensus, kesepakatan atau perjanjian. Ada 3 sumber kewajiban, yaitu janji atau komitmen, status, dan pemerintahan atau mandat. Janji wajib dipenuhi, yaitu penuh, total, lengkap, dan sempurna. Ditepati, yaitu tepat dan persis. Dan ditunaikan, yaitu tunai atau bukan hutang. Seseorang disebut prestasi jika ia berhasil menepati janji. Jika tidak, dia dianggap wan presti. Lembaga yang menandai akseptabilitas penanggung-jawaban adalah lembaga yang disebut mosi percaya, dan sebaliknya yaitu mosi tidak percaya. Pemerintahan yang legitimate adalah pemerintahan yang ternyata mampu membuktikan janjinya melalui pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh yang diperintah pada tingkat tertentu. Pengertian tanggung jawab. Responsibility atau tanggung jawab berasal dari akar kata lain respons. Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai dan mata rantai terpenting yang menghubungkan perintah, janji atau komitmen, dan status dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Dan oleh karena itu, sangat penting untuk dipelajari. Pertanggungjawaban adalah proses, janji adalah input, dan selangkah lagi dari tanggung jawab sebagai output adalah percaya sebagai outcome pertanggungjawaban. Janji atau sumpah merupakan sasaran kajian etika pemerintahan, hukum pemerintahan, dan teknologi pemerintahan. Pertanggungjawaban atau accountability. Pemerintah bertanggung jawab dalam hal pencapaian tujuan negara yang telah ditetapkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum dalam pembukaan yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tolak ukur akuntabilitas adalah efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemerintahan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, baik standar input, standar output, standar throughput, dan standar outcome. Lepas dari persoalan apakah pelaku atau aktor menyetujui pemerintahan itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, atau tiada pilihan lain. Pertanggungjawaban oligami atau oktagenes. Orang pelaku pemerintah mengaku suatu jabatan publik melalui beberapa cara. Pertama, tradisi. Kedua, persembahan. 3, perjanjian. 4, budaya. 5, rasa. Pada saat perjanjian berdasarkan batin, berjanji adalah individu pribadi yang
penerapan kausalitas yang terpenting. Sumber dan standar realitas pemerintah adalah sebuah living organik tidak semata-mata instrumenasi buat mencapai tujuan di samping mempunyai nyawa, kehendak atau will sendiri. Konsep kehendak sendiri dapat dibedakan dengan konsep kepentingan sendiri. Pemerintah adalah sebuah proses. Setiap proses berlangsung dalam rentang waktu dan tempat. Terdapat jarak yang jauh antara saat kerumian perjanjian dilaksanakan. Rasa tanggung jawab mendorong untuk mengambil inisiatif dan aktif menghadapi masalah lepas dari posisi atau status kedudukan. Ini bertanggung jawab berfungsi mendorong atau menyebab proses seorang untuk bertindak, bereaksi atau memberi respon terhadap keadaan atau kondisi lingkungan di mana ia berada atas kos dan tanggung jawab sendiri. Hubungan pemerintahan atau governance relation adalah hubungan yang terjadi antara yang diperintah dengan pemerintah satu terhadap yang lain pada suatu posisi dan peran. Misalnya, yang diperintah mengambil posisi dan berperan sebagai demander. Pemerintah dengan sendirinya atau diharapkan mengambil posisi dan berperan sebagai supplier atau provider. Fungsi hubungan pemerintahan. Hubungan pemerintahan berfungsi sebagai pengikat, penghubung, pembeda, dan pembatas antara pemerintahan dengan yang diperintah. Melalui hubungan itu disalurkan informasi dari pihak satu ke pihak yang lain, perintah dari atas dan laporan dari bawah dan seterusnya. Terjadinya hubungan pemerintah. Terjadinya hubungan pemerintah dapat diterangkan melalui berbagai pendekatan, yaitu melalui pendekatan ilmu negara atau stasiologi, sekarang ilmu politik. Didukung oleh berbagai disiplin lainnya seperti hukum, sosiologi, dan antropologi. Melalui pendekatan teori organisasi dan melalui teori governance, penjelasan dari sudut teori organisasi berawal dari anggapan bahwa organisasi dapat diamati sebagai input atau organisasi sebagai input OC dan dapat juga dipelajari sebagai output, yaitu produk masa lalu, atau organisasi sebagai output. Pada saat sebuah organisasi diberikan atau dibentuk sebagai alat atau input untuk mencapai tujuan tertentu, sendiri membuatnya dari 3 komponen dasar, yaitu visi dan misi, sumber-sumber, dan dasar hukum. Fungsi-fungsi pendirian berarti penanaman, pemilikan berarti penanaman kepentingan, pengurusan bertujuan menumbuhkan organisasi sehingga tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitasnya setinggi mungkin. Operasi atau permainan bermaksud menciptakan atau membentuk, menyatakan video, mengoperasikan, memproduksi nilai yang terkandung di dalam visi misi setinggi-tingginya. Sedangkan konsumsi berarti penggunaan produk organisasi. Semuanya diharapkan tanpa membawa dampak negatif terhadap lingkungan organisasi, konsumen, masyarakat, atau organisasi lain yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, 5 fungsi harus berada di bawah kontrol satu terhadap yang lainnya, terutama sekali kontrol terhadap pemain dan pengurus. Penyelesaian setiap konflik sebagaimana halnya pencapaian suatu tujuan, penegakan aturan main, memerlukan kepentingan, dan jika perlu kekepalan. Titik inti kekepalan adalah kekuasaan. Maka lembaga pengurus pun dibekali dengan kekuasaan atau power. Seperti telah dikemukakan, kekuasaan yang sah disebut otoritas atau kewenangan authority. Inti kekuatan daya paksa dan daya paksa kekerasan atau violensi. Siapa yang mengontrol lembaga
publik. Pengontrol lembaga publik adalah pendiri atau pemilik dan terutama konsumer. Lembaga-lembaga konsumer atau sosial yang berfungsi mengelola kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, mengontrol lembaga privat dan lembaga publik di atas berdasarkan asas sosial kontrol, konsumsi, social feedback, dan social pressure atau action atau collective action. Kontrol sosial atau social control ada konsep psikologi titik. Konsep ini didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat harus mengontrol animal nature atau animal spirit manusia yang menyebabkan penyimpangan perilaku jika kedamaian ingin diciptakan dan ditegakkan. Kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri sampai pada perang melawan semua harus diatasi dan dikendalikan melalui seleksi atau proses belajar. Kontrol konsumer terhadap kinerja organisasi merupakan dasar konstruksi teori dan paham konsumsi. Konsumsi merupakan salah satu sub pokok bahasan dalam mata kuliah manajemen pemasaran, perilaku konsumsi, manajemen produksi, dan manajemen risiko pada fakultas itu. Hubungan pemerintahan, misalnya yang bersifat transaksional, mengambil bentuk model komunikasi. Hal ini dikaji dan dibahas di dalam bab tentang komunikasi pemerintahan dan bahasa pemerintahan. Anggapan dasarnya adalah keterbukaan dan saling mengerti antara kedua belah pihak. Ilmu pemerintahan tidak hanya mempelajari bagaimana supaya setiap orang mengetahui dan menyadari aturan yang bersangkutan, tapi juga berusaha agar aturan itu membudaya. Nilainya tertanam sedalam mungkin di dalam diri dan digunakan sesering mungkin oleh setiap orang. Dianut dan diaktualisasikan oleh sebanyak mungkin warga dan disosialisasikan sedefinitif mungkin di dalam masyarakat. Berbagai bentuk dan sekaligus isi hubungan pemerintahan, baik transaksional maupun transformasional, telah disajikan di dalam Talizuhu Graha, metodologi ilmu pemerintahan. Hubungan transaksional yang terpenting adalah hubungan yang disebut hubungan janji dengan percaya, HJDP. Dan hubungan transformasional yang harus semakin diperdalam adalah hubungan alat dengan tujuan. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dengan nazir perintah adalah hubungan antara produsen dengan konsumen. Terjadinya interaksi sebagai berikut. 1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk baik kepada masyarakat. Setiap pilihan berisi janji. 2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasan itu dilindungi dan dijamin melalui civil service. 3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan di antara produk yang ditawarkan, maka produsen atau penjual atau distributor harus menempati janjinya. Untuk menguji apakah janji tersebut ditempati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya. 5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produser bertanggung jawab. Jika tidak, produser harus bertanggung jawab memikul resiko. Jika ia bersedia memikul resiko, itu berarti ia bertanggung jawab. 6. Jika produser bertanggung jawab, dalam hati konsumer tumbuh kepercayaan terhadap janji produser. Demikian. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.